Halo pemirsa, apa kabar? Kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Sinpo Dunia kami awali dengan informasi keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris dan mundur dari sejumlah komitmen transisi energi berdampak pada upaya transisi energi negara lain. Meski langkah Presiden Trump ini tak mengejutkan, pakar khawatir komitmen transisi energi negara lain termasuk Indonesia akan terpengaruh. Di hadapan pendukungnya, Presiden Donald Trump tanda tangani instruksi Presiden yang menarik AS dari Perjanjian Iklim Paris sesaat setelah diambil sumpah jabatnya. Pandangan kebijakan Trump ini dipaparkan oleh Kepala Badan Perlindungan Lingkungan AS. Our mission is simple but essential. To protect human health and the environment. We must do everything in our power to harness the greatness of American innovation with the greatness of American conservation and environmental stewardship. We must ensure we are protecting the environment while also protecting our economy. Trump juga menarik AS dari sejumlah komitmen upaya transisi energi negara lain, termasuk Kemitraan Transisi Energi yang Adil Indonesia atau JETP Indonesia, yang bertujuan untuk mempercepat transisi energi. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk melanjutkan mekanisme transisi energi. JETP itu jangan diindikasikan itu hanya Amerika. JETP itu negaranya banyak, dan yang kemarin mendanai yang pertama ke Ijen itu memang dari Amerika. Lalu berikutnya kalau untuk yang di program JETP yang ada Energy Transition Mechanism itu lebih banyak Jepang. Kini, posisi kepemimpinan yang ditinggalkan AS diisi Jerman bersama Jepang. Germany has one of the largest project portfolios dedicated to Indonesia's energy transition and decided to deepen its involvement as co-lead in advancing the partnership's implementation. Gedung Putih tak merespons pertanyaan VOA terkait komitmen iklim Amerika maupun terkait JETP Indonesia usai mundur dari posisi kepemimpinan bersama. Sementara di dalam AS pada masa jabatan keduanya ini, Trump menandatangani instruksi Presiden yang mendorong penggunaan kembali bahan bakar fosil, termasuk minyak dan juga batu bara. Salah satu slogan Trump adalah Drill Baby Drill, menyerukan kembali perusahaan minyak untuk mengebor lebih banyak minyak produksi dalam negeri. Meski jumlah investasi transisi energi AS tak besar, pakar menilai mundurnya Amerika dari posisi JETP berpotensi mempengaruhi sikap negara lain dalam memandang urgensi transisi energi. Tapi kalau berbicara global leadership dan juga global diplomasi, sebenarnya ini adalah sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Karena tentunya para pemimpin-pemimpin negara tetap akan melihat global optics. Kalau negara besar tidak mau berkomitmen, bagaimana dengan kami? Keterbatasan cara pandang terhadap investasi iklim juga jadi hambatan untuk memajukan upaya ini. Fundamentally, orang Indonesia dan politisi kita harus diyakinkan bahwa transisi energi adalah perkara competitiveness, bukan perkara climate. Dan ini bagian yang kayaknya di Indonesia masih belum nyampe gitu. Kita masih berkonflik gitu apakah misalnya kita bisa membangun kawasan industri hijau. Satu aja contohnya. Kita tidak sadar bahwa kalau ada perusahaan misalnya Samsung, Hyundai dan sebagainya mau bangun pabrik, mereka minta green energy dan mereka nggak bisa dapat, mereka pindah ke Malaysia. Data Sekretariat JETP Indonesia menunjukkan hingga Juni 2021 terdapat sekitar 281,6 juta dolar yang sudah didistribusikan ke 40 program yang dikelola 5 institusi keuangan dan 8 badan pelaksana. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA. Pemirsa, pertemuan Prabowo dan Wakil PM Rusia membahas pemulihan dialog tingkat tinggi dan kerjasama strategis Indonesia-Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga menyampaikan bahwa Wakil Perdana Menteri Denis mengundang Presiden Prabowo untuk 2 acara penting. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Fimanturov di Istana Merdeka Jakarta pada 15 April 2025 menjadi titik awal kembalinya dialog tinggi antara Indonesia dan Rusia setelah terhenti akibat pandemi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Presiden menyampaikan bahwa Denis Manturov menyampaikan 2 undangan penting. Undangan tersebut antara lain untuk menghadiri Parade Nasional di Rusia dan Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg. Airlangga menambahkan bahwa forum ini akan menjadi platform strategis untuk memperkuat kerjasama ekonomi
dan penandatanganan beberapa nota kesepahaman. Saja Bapak Presiden menerima Deputy Prime Minister pertama Manturov dari Rusia, dan sebetulnya DPM Manturov hadir untuk dalam rangka high level dialog dengan Indonesia, dan ini sudah kemarin sempat terhenti akibat COVID dan ini akan dimulai kembali. Dan dalam rombongannya kemarin DPM Manturov juga menggelar malam kebudayaan di Raffles Hotel. Nah, kemudian dalam pertemuan tadi DPM Manturov mengundang Bapak Presiden, satu untuk hadir dalam parade di Rusia, dan yang kedua dalam SPIF, St. Petersburg Economic Forum, di mana dalam St. Petersburg Economic Forum itu diharapkan Bapak Presiden bisa hadir, dan ada beberapa milestone kerjasama yang akan dibuat Memorandum of Understanding. Nah, itu termasuk beberapa kerjasama ekonomi maupun kerjasama strategis. Airlangga kemudian mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas potensi pembukaan rute penerbangan langsung antara Moskow dan Indonesia. Selain itu, pemerintah Rusia juga mengusulkan sistem pembayaran yang lebih mudah bagi wisatawan Rusia di Indonesia. Airlangga menyebutkan bahwa kerjasama investasi menjadi topik utama, serta perkembangan perjanjian perdagangan bebas atau FTA antara Indonesia dan Eurasia yang diharapkan dapat menunjukkan kemajuan signifikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah perusahaan di California mengembangkan teknologi pendinginan baru dengan memanfaatkan lapisan film radiatif. Dengan menyalurkan panas ke antariksa, lapisan film ini bisa menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius, sehingga membantu mendinginkan benda yang dilingkupinya. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere. Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs. Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside, it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world. Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit keluar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Hampir semua buah stroberi yang ditanam di Amerika Serikat berasal dari negara bagian California. Kini sebuah perusahaan asal Spanyol yang bergerak di bidang robot pertanian membantu para petani California untuk melakukan panen stroberi pada tingkat kematangan yang tepat dan secara presisi. Juan Bravo menciptakan sebuah robot yang dapat memanen stroberi dengan mulus. Memanfaatkan sensor dan kamera, robot ini menganalisis tingkat kematangan setiap buah stroberi dan memprogram gerakan lengan robot untuk memotong batangnya tanpa mengganggu buah yang belum terlalu matang. They ripe from the bottom to the top. So the tip of the bottom becomes red while the other part of the strawberry is still green.
and is going up. So we measure what part of the strawberry is in red and what is still remaining in green. We typically want about 90% red, 10% green. That is a perfect moment for harvest. Robot ini rata-rata memotong satu buah stroberi setiap 10 detik. Selama 3 hari, mesin ini dapat memanen 8 hektar kebun stroberi. We don't want to touch the skin of the strawberry, never. So if we don't touch the surface, we are not going to contaminate it. Could be with mildew, or could be with virus or whatever. We don't touch the strawberry. Panen otomatis ini dilengkapi bak vacuum dari AgroBot yang secara harfiah menyedot hama dari semak-semak tanpa merusak buah ataupun menggunakan pestisida. Robot ini tidak akan kepanasan atau kelelahan dan tidak mengambil alih pekerjaan manusia, menurut Matt Conroy, manajer distrik sebuah perusahaan buah dan sayuran lokal. As an industry, we are short on people. I have a hole roughly 15 to 20% every year that I need that much many more people. It's not a matter of displacing people, it's a matter of filling in the holes and the gaps to where we don't have enough people to do the jobs. Matt mengatakan ia berharap ada lagi robot agro yang dimodifikasi untuk membantu memanen tanaman lain juga. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan. Seorang petani di negara bagian Kerala, India, memperkenalkan kambing dari peternakannya bernama Karumbi, di mana secara ukuran merupakan kambing terpendek di dunia dengan tinggi hanya mencapai 40 cm atau 16 inci. Seorang petani di negara bagian Kerala, India menunjukkan kambing hadiahnya bernama Karumbi. Karumbi sendiri merupakan kambing pygmy Kanada yang diakui sebagai kambing terpendek di dunia yang masih hidup melalui Guinness World Records. Adapun kambing kerdil asal Kanada ini memang memiliki tubuh kekar dan tubuh kecil secara genetik, di mana Karumbi juga berukuran panjang yang hanya mencapai 13 inci, di mana petani tersebut menyebut kambing normal tumbuh hingga mencapai 120 cm panjangnya. Itu basically Canadian pygmy എന്ന് പറയുന്ന pygmy goat ആണ്. ഇത് ഒരു 4 years ആயிருக்கு. ഇങ്ക 50 years മുன்னாடி വാങ്ങിயிருக்கு. ഇത് ഇങ്ക ഇവിടെ വീട്ടിലുണ്ടായ കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നൗ പ്രഗ്നന്റ്. ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നന്റ് തന്നെ. 3 months പ്രഗ്നന്റ് തന്നെ. അവളുടെ ബേബി ഇവിടെ ഇരിക്ക്. ഇവളുടെ ഫസ്റ്റ് ബേബി ഇവിടെ ഇരിക്ക്. അവൾക്ക് Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Tak terlalu banyak satwa liar yang bisa diselamatkan dari ambang kepunahan. Tapi begitu populasi liar berhasil dipulihkan, program pemulihan ini menjadi catatan pelestari lingkungan di berbagai negara. Salah satunya adalah pemulihan populasi lynx Iberia yang sempat hampir punah di awal 2000-an. Baru-baru ini status lynx Iberia berubah dari terancam punah ke rentan. Perbaikan status kucing liar Eropa ini mendapat respons positif dari kelompok-kelompok pelestarian lingkungan. When we did the census in 2000, from 2000 to 2002, it was like a European shock on that, because we thought previously that there was 600 up to 1,200. Pada kenyataannya, awal tahun 2000-an hanya ada sekitar 62 lynx Iberia di habitat aslinya di Spanyol dan Portugal, sehingga masuk daftar merah satwa yang terancam secara kritis. Pelestari lingkungan pun menggulirkan berbagai program pengembangbiakan dan reintroduksi ke alam liar. So the numbers have gone up from 62 back in 2001 to 648 mature individuals in 2022. But in fact, the latest census figures we've just had come into us from last year is that there are now more than 2,000 animals, Iberian lynx, adults and juveniles, in the wild in Spain and Portugal. So really huge success, an exponential increase in the population size. Sejak tahun 2010, 400 lebih lynx Iberia telah menjalani reintroduksi ke alam liar. Bahkan reintroduksi terus dilakukan belakangan, seperti pelepasan lynx ini di kawasan Andalusia, Spanyol Selatan pada Februari 2024. La Junta de Andalucía inicia hoy lo que es la suelta de la segunda campaña de la suelta de los linces ibéricos. Exactamente hoy han sido 5 linces, 4 machos y una hembra. 2 procedentes de Portugal, 2 procedentes de Huelva y una que es la hembra de Cáceres.
Meski kini harus tinggal berdampingan dengan satwa buas, warga yang menyaksikan pelepasan lynx ikut senang. Camino que hay si queremos realmente que no se pierda esta especie de animal y que encima se propague, porque hay muchos sitios que potencialmente puede tener linces, ¿no? Y la única solución para que haya es insistir en tenerlo y soltar y solucionar los problemas que se van encontrando. Reintroduksi lalu satwa hasil penangkaran berkembang biak dengan satwa liar juga menjadi metode di balik pemulihan populasi bison liar di Amerika Serikat yang kemudian ditiru untuk bison Eropa di Polandia, Rumania hingga Inggris. Berbeda dari bison, lynx adalah satwa predator sehingga pelepasannya kembali ke alam liar juga disertai skema kompensasi bagi peternak yang ternaknya kemudian dimangsa oleh lynx ini. Skema kompensasi serupa juga diberlakukan di Amerika Serikat dalam reintroduksi serigala ke sejumlah negara bagian, termasuk serigala abu-abu di Colorado dan serigala merah di North Carolina. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sejak 2015, LSM Advokasi HAM dan Demokrasi Setara Institut menerbitkan Indeks Kota Toleran dan satu kota yang sering masuk daftar teratas adalah Kota Singkawang di Kalimantan Barat. Bagaimana kehidupan warga yang beragam etnis dan keyakinan di kota tersebut? Kita simak laporan berikut. Sekitar 145 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak, terdapat Singkawang, kota pelabuhan berpenduduk tak sampai 250.000 orang. Meski relatif kecil, kota ini sering mendapatkan perhatian karena toleransi antara warganya yang beragam. Kelompok etnis terbesar di Singkawang adalah warga Tionghoa yang mencakup 42% warga kota. Presentase etnis Tionghoa terbesar bagi sebuah kota di Indonesia. Selebihnya adalah warga berbagai etnis, termasuk suku asli Kalimantan, suku Dayak. Kita itu bersatu, saling mendukung antara Melayu, Dayak, Cina, Jawa, Madura, Bugis. Sehingga saat kita menekan suatu gawai itu tidak fanatik. Oh, ini gawai Dayak harus pakai, semuanya harus pakai Dayak. Oh, tidak. Sejak 2018, Singkawang telah 4 kali dinobatkan sebagai kota paling toleran di Indonesia oleh Setara Institut. Ya kalau di sini sih ya kami suku apapun ya kami itu sering bekerja sama, jadi tidak ada konflik apapun. Menurut catatan sejarah, etnis Tionghoa sudah ada di Singkawang sejak abad ke-18 yang datang untuk dipekerjakan di lahan perkebunan dan pertambangan. Sejak itu, kedatangan orang-orang Tionghoa ke kawasan Singkawang terus berlangsung dan menciptakan akulturasi Tionghoa, Dayak, dan Melayu atau biasa disebut Tidayu. Kita selalu sampaikan bahwa kita berbeda-beda, kita tetap satu. Jadi kita sampaikan terus ini, akhirnya sekarang semakin ya mungkin dengan ada toleransi dan sebagainya, membuatnya semakin harmonis. 3 rumah ibadah tertua di Singkawang, lokasinya bahkan berdekatan. Masing-masing Vihara Tridharma Bumi Raya, Masjid Raya Singkawang, dan Gereja Katolik Santo Fransiskus Assisi. Singkawang, kalau boleh kami katakan, punya segitiga bermuda toleransi. Nah, mungkin tidak dimiliki oleh beberapa daerah lain di Indonesia. Kebersamaan dan toleransi antar umat beragama ini terlihat saat perayaan Cap Gomeh baru-baru ini, tak lama setelah Tahun Baru Imlek, dengan puncak acara Parade Tatung. Tatung atau orang yang dirasuki roh para leluhur ini diarak keliling kota untuk mengusir roh jahat. Itu tetap dilestarikan. Jadi yang bisa dikatakan yang tua menurunkan, yang muda yang melestarikan. Meski merupakan tradisi Tionghoa, Festival Cap Gomeh di Singkawang juga melibatkan masyarakat dari kelompok etnis lain. Sekarang bukan saja Cina yang memeriahkan ikut jadi tatung, jadi tandu. Tetapi ada dari kalangan Dayak, ada yang dari kalangan Melayu. Imlek ini itu tidak harus orang Cina semua. Tak hanya perayaan Cap Gomeh, pada perayaan-perayaan agama lain pun mereka juga saling mendukung. Kalau hari raya kan ada pawai takbir, mereka juga tidak masalah, mereka juga dukung aktivitas kami. Dia kan hormat kita cari maklum lah, kita cari ya maklum lah, kita kan sering toleransi kan. Kami para pastor ini selalu mengatakan kepada umat, ya, nah mari kita menghargai
yang berbeda dengan kita. Dengan keharmonisan yang selalu terjaga, masyarakat setempat berharap kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng ini dapat menjadi kota yang lebih maju dan menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia. Dari Singkawang, Gregorius Giovanni, Anugrah Andriansyah, dan Ahadian Utama, VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.